Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita semua datang ke sini untuk melakukan kegiatan proses belajar. Jadi anak-anakku semua pakai masker ya? Pakai. Ya, jadi pakai masker adalah salah satu cara untuk mencegah virus corona. Ya, jadi anak-anakku semua tetap semangat, ya? Ya, tetap semangat. Nah, coba sebelum kita lanjut, siapa yang bisa pimpin doa dulu? Pimpin doa sebelum belajar. Ya, sama-sama naik. Kita bersama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlisni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang luas. Amin. Ya, sekarang Ibu akan mengabsennya. Jadi dengarkan namanya. Islam. Reza. Irsan. Farel. Amanda. Ya, nah sekarang diperhatikan ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 3, yaitu adalah materi kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks media PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui yang termasuk benda padat, kemudian mengidentifikasi sifat dari benda padat. Ya, kemudian menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Ya, jadi itu tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, ya, jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi. Kita akan melakukan percobaan. Nah, kemudian seperti apa sifat dari benda padat. Kemudian perwakilan dari tiap kelompok sebentar mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya? Sudah mengerti? Iya. Nah, sekarang di sini ada teks bacaan yang berjudul, apa judulnya ini? Benda padat. Iya, benda padat. Siapa yang bisa membaca? Iya, silakan. Iya, Selfie, bacakanlah. Benda antara lain padat. Banyak contoh benda ada di sekitar kita. Batu, pensel, dan kursi merupakan contoh benda padat. Mengapa benda padat tersebut digolongkan benda padat? Tepuk tangan dulu. Iya, bagus sekali. Jadi teman kita Selfie sudah membacakan teks yang ada di depan. Ya, jadi di sini mengapa benda tersebut digolongkan benda padat? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh yang termasuk benda padat? Apa saja? Iya, silakan dibilang. Iya, bagus sekali. Apa lagi? Iya. Bagus. Apa lagi? Apa? Lemari. Bagus. Apa lagi? Piring. Bagus sekali. Itu pensil. Apa lagi? Pulpen. Apa lagi? Iya, buku, gelas. Iya, itu termasuk contoh benda padat. Nah, untuk mengetahui sifat dari benda padat, nah sekarang anak-anakku mencari di sekeliling yang ada di sini yang termasuk benda padat, kemudian melakukan percobaan. Apa sifat dari benda padat tersebut? Mengerti? Iya.
Iya. Nah sekarang Ibu akan membagikan. Ini ada lembar RKPD. Ya, jadi ini yang diisi. Ya misalnya apa nama benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita amati, contoh benda padat. Kemudian apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya? Kalau dia berubah, dikasih tanda checklist. Mengerti? Ya checklist saja. Kemudian kalau bentuknya tetap, di checklist lagi. Mengerti lagi? Iya. Silakan. Apa kira-kira yang bisa kita tuliskan di sini? Nah, kira-kira apa contoh benda di sini? Kemudian naikkan, kemudian melakukan percobaan. Naikkan semua contoh-contohnya. Ya, dan aku sudah melakukan percobaan tentang sifat dari benda padat. Nah, silakan kelompok 1 memperselesaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 1. Pulpen. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat digenggam. Tidak dapat digenggam. Gelas. Bentuknya tidak berubah. Bentuknya tidak berubah walaupun tempatnya berubah. Dapat digenggam. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Ada tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi anak-anakku sudah melakukan persentase dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi sudah bagus semua. Jadi sudah aktif semua dalam kegiatan diskusi kelompok. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sekarang lihat. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi percobaan. Jadi sifat benda itu adalah yang pertama itu apa? Benda tidak berubah meskipun dia dipindahkan. Apa tadi? Iya, benda tidak berubah meskipun dipindahkan. Kemudian iya, volumennya selalu tetap. Nah, jadi contoh benda padat yang kalian tuliskan tadi apa saja? Satuan panjang. Nah, di sini satuan panjang ini adalah kilometer. Apa lagi? Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, kalau untuk mengukur buku biasanya kita menggunakan apa? Penggaris. Iya. Jadi ini kalau misalnya dari milimeter ke sentimeter itu, berarti kita melangkah ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas berarti dibagi dengan 10. Nah, kemudian kalau dari kilometer ke hektometer kita melangkah ke atas atau ke bawah? Bawah berarti kita kalikan dengan 10. Iya. Nah, sekarang di sini ada contoh. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar itu 7 km. Nah, yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Nah, dari rumah Dayu ke sekolah itu berapa jaraknya? 6 km. Kemudian dari sekolah ke pasar itu dari sini ke sini berarti berapa kilometer? 7 meter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak dari rumah Dayu ke pasar dari sini sampai ke sini, berarti ini dijumlahkan atau diapakan? Dijumlahkan. Ya, jadi yang dijumlahkan itu adalah 6 ditambah dengan
lambat dan gerakan cepat sesuai dengan iya sesuai dengan musik iya. Nah, coba sekarang diperhatikan. Jadi anak semua berdiri. Ya, ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan musik. Apakah musik itu termasuk benda padat? Hah? Tidak. Kenapa? Apa alasannya? Karena tidak memiliki volume atau massa. Kemudian tidak bisa digenggam. Jadi itu kalau musik itu tidak termasuk benda padat. Bagus sekali. Nah, sampai di sini apakah anak-anakku ada yang belum dipahami? Nah, sudah. Nah, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Benda padat. Apa contoh benda padat itu? Pensil. Apa lagi? Penghapus. Apa lagi? Ya, pulpen. Apa lagi? Iya, bagus sekali. Nah, setelah kita belajar, apakah ada pelajaran yang menyenangkan? Iya, apa itu? Iya, bernyanyi tadi, kemudian melakukan gerakan lambat sesuai dengan iringan musik. Iya. Nah, sampai di sini kita pelajaran kita pada hari ini. Ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa pimpin anak? Doa sesudah belajar.